Hai, selamat datang di channel Kacamata Ari, ruang inspirasi dari para praktisi. Di ruang ini kita akan belajar, kita akan melihat praktek-praktek ekowisata dan juga pariwisata berkelanjutan. Stay tune, jangan lupa subscribe, comment, and like. Wih, keren banget tuh Pak. Itu di mana? Ini di Maratua nih. Di Maratua tuh ada whale shark. Terus ada juga apa? Yang paling ikonik tuh ubur-ubur ya. Ubur-ubur ya? Ubur-ubur yang stingless itu. Oh, Itu juga jadi kita ikonik. bisa berenang gitu di situ Pak? Iya, barengan mereka harusnya. Tapi tahun ini ditutup tuh. Ditutup sekarang? Karena ada kasusnya di akhir 2023 itu kita dikagetkan si ubur-uburnya decreasing, hampir hilang. Jadi itu juga case yang menarik gitu. Nah ini yang whale shark-nya gitu. Oke Pak. Jadi penasaran juga sih Pak, sebenarnya kan di Indonesia ini banyak banget ya satwa-satwa, hewan-hewan, itu banyak banget. Terus itu tuh bisa nggak sih Pak kita jadikan potensi untuk pariwisata sebenarnya? Banget. Sebetulnya itu justru yang menurut saya masih kurang dimaksimalkan. Jadi sebetulnya Indonesia tuh perlu kamu tahu ya, Bianca, Indonesia itu disebut sebagai negara mega diversity. Udah mega ya Udah Pak? mega. Oke. Jadi artinya dicap itu nomor 2 dari Brazil. Kita Brazil nomor 1, Indonesia nomor 2. Iya. Itu artinya Indonesia tuh kaya banget keanekaragaman hayatinya. Jadi kekayaan keanekaragaman hayati kita tuh tinggi banget jenisnya dan juga tinggi endemisitas. Endemis tuh kalau endemik itu satwa itu cuma ditemui di situ. Oh, wow. Nih, komodo nih. Komodo tuh the only one in the world. Oke. Satu-satunya ya di dunia kamu bisa lihat reptil purba. Ini kan purba maksudnya, reptil purba di alam aslinya itu cuma di kita, di Komodo. Oleh sebab itu kalau wisatawan asing selalu dia taruh bucket list buat saya pengen lihat tuh Komodo sebelum dia menemui ajalnya. Itu kebanyakan kan begitu, orang-orang yang punya obsesi pengen lihat satwa liar. Dan kita yang paling seksi lagi kalau ke pariwisata, satwa liar yang endemik tadi. Tapi isunya sebetulnya juga in the same times Indonesia tuh tinggi ancamannya Terhadap hewan-hewan hilangnya keanekaragaman hayati itu kita. kenapa itu Pak? Satu, lihat saja alih lahan, fungsi lahan tuh gede banget masih. Iya, Berapa juta hektar masih kita kehilangan diganti kelapa sawit atau kemudian masih diambil untuk kayunya, atau baik legal maupun yang ilegal masih ada, termasuk juga misalnya sektor pertambangan itu kan belum lagi kita bangun jalan dan sebagainya, itu ya masih ada. Jadi itu alih fungsi lahan itu tinggi sehingga kehilangan biodiversity. Nah di ciri lain tuh Bianca, kalau kebetulan saya belajar di biologi ya dulu. Jadi itu karena kita banyak pulau, endemiknya tuh di satu pulau kecil misalnya, tapi Anda bisa bayangin kalau pulau kecil itu kan rentan. Kalau nggak dikelola, dia endemik cuman di situ, terus dia hilang, udah punah. Rugi banget sebetulnya. Kayak tadi yang Bapak sebutin di awal, di ubur-ubur itu hilang, itu Ubur-ubur ya, ubur-ubur di Maratua, makanya kemarin tuh kita nih bikin itu tuh nih. Bikin konferensi kemarin, baru di awal Desember kemarin kita dengan Pak PJ Gubernur Kalimantan Timur dan juga Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, kita ambil inisiatif untuk bikin konferensi di Maratuanya.
terkait itu karena kita pengen masyarakat yang jadi pelaku masyarakat umum dan juga pelaku pariwisata aware kamu kehilangan aset nih. Betul. Gitu kita harus sama-sama kelola gitu. Kalau enggak gitu, alhamdulillah dari peneliti itu waktu itu juga agak mengerikan. Jadi terjun teman-teman peneliti dari Unmul yang melakukan pengecekan dan dia menghitung. Jadi ubur-ubur itu menghasilkan secara ekonomi loh ya, dihitung secara ekonomi itu menghasilkan lebih dari ratusan miliar. Artinya memberikan kesejahteraan lewat pariwisata. Orang ke situ, orang berbayar, orang habiskan uang untuk naik boatnya, untuk macam-macam. Jadi itu putaran uangnya nggak kecil, Bianca. Jadi gini, kalau kami kan kalau Indekon itu di ekoturism. Yeah. Nah kalau ekoturism itu sebenarnya kalau ekoturis itu orang yang memang ingin ngambil paket-paket wisata yang ramah lingkungan. Dia biasanya orang-orang yang punya edukasi tinggi. Jadi dia udah mampu, dia baca reference sebelum datang, seperti apa gitu. Jadi buat seorang ekoturis ya, dia mau bayar mahal ya, sepanjang target dia untuk melihat wildlife ya. Wildlife ini baik satwa maupun tumbuhan langka ya. Itu tercapai. Jadi ekspektasinya tuh tercapai tapi juga tidak mengganggu si satwa liarnya. Jadi buat mereka itu yang dibilang quality itu adalah pengalaman yang berkualitasnya. Jadi misalnya kenapa sih orang datang mau bayar mahal-mahal nyari burung cendrawasih gitu ya, betul. Berkemah, trekking gitu, itu kan bayarnya mahal, ke pedalaman, naik boat, naik 4-wheel drive dan sebagainya. Jadi effortnya gede banget. Tapi mereka willing, kalau buat ekoturis nggak ada masalah, karena mereka punya memang ekspektasi untuk melihat itu, karena itu jarang orang mampu melihat. Jadi dia bilang saya sebagai salah satu orang di dunia yang melihatnya. Yang dibilang mewah itu pada saat dia melihat satwa bercengkerama, bermain di alam aslinya, bahkan bercinta di alam aslinya. Pada saat dia melihat satwa bercinta di alam asli, itu satu kepuasan sendiri. Jadi kalau pendaki gunung itu udah sampai gunung, itu bukan untuk menaklukkan gunungnya, tapi justru kebalik, untuk dia punya penguatan jati diri dia, self. Untuk mereka sama di ekoturis juga kebanyakan mereka jadi satu pengalaman yang pertama buat mereka, berharga. Dan mereka menjadi sedikit orang dari banyak orang yang mampu melihat itu. Jadi kalau nyelam ketemu manta tuh, whale sharknya gitu. Nih baju kamu nih. Oh iya benar. Nih duyung nih. Ini jarang banget nih. Ini di Pela saya tahu di Kalimantan Timur itu dia jaga banget, dikembangin, dan desa wisatanya juga menjadi salah satu dapat penghargaan ke lingkungan karena itu yang masuk ke green activity atau green economy tadi. Jadi dapat uangnya, tapi satwanya dijaga, konservasinya jalan. Jadi itu yang sebetulnya memang kelihatannya mudah, tapi nggak mudah-mudah banget tuh Bianca, karena dia harus ngebalancing di ekonomi, antara ekonomi dan konservasi. Manusia ini kan serakah. Iya Pak. Termasuk di diri kita ini masing-masing, di kamu, di saya tuh ada sifat serakah itu. Dan kadang kalau di pariwisata tuh saya bilangnya tidak sadar. Karena pariwisata itu meninak bobokan kita, karena uangnya cepat, jadi terus asik, tamu lagi terus tamu, tapi tidak mampu membatasi kapan sih ini cukup. Misalnya melihat dari si asetnya tadi, si asetnya juga nggak terus-terusan dalam waktu yang pendek terus dieksplorasi, dieksploitasi untuk kepentingan finansial. Oke, berarti Pak dari yang udah Bapak cerita ini, berarti ada dong dari pariwisata ini yang berdampak tidak baik
buat kehidupan? Banyak, dan itu yang sebetulnya menjadi concern kita di Indonesia. Yang pertama misalnya kalian lihat deh, pernah nemuin nggak misalnya wisatawan itu diganggu sama monyet? Iya. Tapi sebetulnya pada dasarnya nih ya, satwa itu takut loh sama manusia. Walaupun mereka termasuk yang dibilang buas. Tetapi dasar membuat si monyet itu kemudian merubah perilaku itu kita sendiri. Oh, dari kita? Dari kita, karena kita suka ngasih makan. Oh, itu ngaruh, Pak? Ngaruh banget. Jadi kalau kasih makan itu merubah perilaku kita. Jadi ini perilaku satwa. Jadi satwanya berubah perilaku, yang tadinya makan di hutan akhirnya tergantung makan di oleh turis. Iya. Nah, ini banyak terjadi di destinasi. Di Indonesia nggak terlalu belum sampai level misalnya dibanding ada yang di Thailand tuh. Kalau kamu browsing itu di Thailand, dia saking banyak tergantung. Dan dia dari kecil lahir di situ, dikasih makan, dia tahu makannya cuma dari tamu. Turis dari. Begitu COVID kemarin turisnya nggak ada, dia nggak tahu nyari makannya. Terus itu gimana Pak hewan-hewan itu? Biasanya satu nyerang perkotaan, atau kemudian ya banyak juga karena perebutan makanan dan makanannya nggak kurang, manusianya juga ketakutan karena diserang ke dapur misalnya, itu akhirnya ya banyak juga yang sengsara, yang mati kelaparan. Jadi itu merubah behavior. Contoh jelek lagi sekarang kalau di burung itu misalnya burungnya dikasih makan hanya untuk supaya burung kelihatan dan mudah difoto. Atau jelek lagi banyak di Indonesia nih, banyak. Kalau di Indonesia misalnya burung hantu, kamu nanti di salah satu destinasi kamu datang ada burung hantu dipegang, kamu suruh foto. Gitu ya. Padahal burung hantu tuh nokturnal. Betul. Malam. Dipaksa suruh melek siang-siang. Tega nggak sih lo? Kasian banget kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Jadi ini awareness sekali lagi, perlu awareness yang kuat untuk itu, dan peluangnya gede, tapi menurut saya PR-nya juga banyak. Mungkin ada kayak 1-2 kata sih Pak, gimana 1-2 kalimat yang kayak gimana sih biar kita bisa menyeimbangkan perilaku kayak gitu. Yang satu, kalau dari kita ambil beda-beda ya. Satu, dari sisi wisatawan itu perlu diedukasi. Dari sisi edukasi lewat kampanye-kampanye tentang traveling atau perjalanan yang eco, ya. Kemudian dari sisi pengelola itu juga harus merubah mindset. Dan caranya ada sebetulnya. Kalau di pengelolaan harus bikin yang namanya Code of Ethics. Jadi etika untuk si pengunjung dibikinin, nggak boleh begini, nggak boleh makan. Biasanya kasih makan itu udah dikerubutin, tasnya terbuka, keambil, attraction. Jadi itu ada aturannya, ya. Kedua juga Code of Conduct. Si pengelola harus bikinin, misalnya kamu pemandu, kepada pemandu ini loh aturan kamu. Dia nggak boleh ngasih contoh, dia harus kasih. Jadi terhadap satwa harus ada jarak, nggak boleh dipegang. Banyak nih yang sekarang banyak dilanggar, misalnya untuk whale shark. Itu kan dieksploitasi banget karena menarik orang. Kamu juga udah pernah belum? Belum sih Pak, cuman kemarin tertarik. Cuman setelah dengar cerita Bapak mungkin kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Kita nikmati dia, lihat dia secara baik. Jadi manta juga tertarik. Jadi yang sifatnya giant animal atau satwa liar yang giant itu biasanya saya bilangnya seksi. Artinya karena itu gede dan mengagumkan, creator dari Tuhan ya, tapi ya begitu, harus tetap dijaga Bianca. Gitu. Gitu deh Pak. Makasih banyak ya Pak. Seru banget kita sharing-sharingnya. Iya, jadi nanti kamu cepat lulus. Iya, amin Pak. Semoga cepat lulus, kita biar bisa jalan-jalan ya Pak. Kita explore. Benar. Nanti kamu explore lebih lihat, kuatin analisis ya. Iya, oke. Thank you. Thank you Pak.